Habib Rizik bikin konvensi, Pak. Siapa? Habib Rizik bikin konvensi gubernur Muslim untuk mencari lawan Bapak di Pilkada DKI. Saya kira udah nggak zaman ya. Orang pendiri negara ini udah letakin dasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, 4 pilar kok. Bagaimana sih ada dalam konvensi gubernur pakai bedain agama, ya kan? Itu karena di alam demokrasi aja kita kasih biarin. Tapi kasihan dia nggak ngerti gitu loh bahwa negara ini udah tumpahkan darah nyawa untuk meletakkan fondasi, dan fondasi bangsa ini udah selesai sebetulnya. Jadi kita sekarang tuh saatnya membangun tembok dan membangun rumah Pancasila, bukan mempersoalkan fondasi Pancasila gitu loh. Saya kasihan aja sama Habib Rizik gitu. Apa? Nggak sampai puluhan genangan. Jadi gini, kan saya udah bilang, kalau hujannya terus-menerus seharian, pasti ketemu rob. Jadi satu hari itu bisa 7 jam ketemu rob. Maka yang barat sama timur kan belum selesai tanggulnya. Kamu lihat kenapa Cakung, KBN bisa tenggelam. Karena rob naik, air turun, nggak mau turun. Naik efeknya ke Kelapa Gading. Tapi coba lihat, ke Pulau Mas efek nggak? Enggak. Karena udah handle. Sunter efek nggak? Enggak. Karena tengah. Misalkan robnya terlalu tinggi, kulit pun bisa kena. Karena pasar ikan belum ditutup tanggul. Lalu yang barat juga sama. Jadi kamu lihat, jalan panjang, ada tenggelam nggak? Enggak. Jadi yang daerah rendah, kapuk pasti kena. Karena kan air semua turun. Terus lihat selatan. Daerah selatan kalau dia galinya bagus, tenggelam nggak? Enggak. Kecuali orang sumbat dengan sampah ya. Kalian kasih kalian lihat ya, memang saya nggak tahu ini sengaja atau tidak gitu ya. Pasti, karena kan dia nggak turun. Kenapa Dan Mogot, Grogol sekarang agak tenggelam? Karena Kali Angke waktu turun ketemu banjir kanal barat, laut pasang, nggak mau turun airnya. Jadi air dari kanal banjir barat sama Angke itu ketahan oleh rob. Nah itu kenapa kita pengen bangun tanggul. Tahun ini kita kan mulai bangun tanggul. Misalnya kalian lihat ya, ini memang kalau selatan tenggelam itu pasti rata-rata karena kabel. Saya kasih kalian lihat soal kabel. Ini gila-gilaan ini. Kita temukan kabel di Merdeka Selatan. Ya waktu itu wartawan ada tanya sama saya, Merdeka Selatan tenggelam Pak? Saya bilang harusnya nggak mungkin tenggelam ya, kecuali ada hambatan. Ini kita temukan ini. Kalian lihat ini ya. Ini semua bekas bungkus kabel dimasukin ke got semua. Nah ini perbuatan siapa? Kita nggak bisa ngomong. Satu konten, satu truk kita angkut. Ini semua bungkus kabel dijejalin ke dalam got. Ini kita temukan 2 hari yang lalu. Makanya selama kalau nggak ada sumbatan got, saya jamin pusat nggak akan tenggelam. Karena kita punya waduk puit itu kita bisa bikin sampai min 2 meter posisi air. Kecuali rob, kalau robnya jebol, makanya kita harus perkuat tanggul rob. Nah sekarang kelemahan kita barat dan timur, tanggulnya belum. Kita akan bangun, mungkin saya kira April atau Mei akan mulai groundbreaking. Itu Cilincing sampai Tanjung Priuk, saya jamin Juli kalau nggak terlambat 2017 selesai. Nah, NCICDA. Nah, jadi jangan bedakan dengan giant seawall. Ini adalah tanggul yang sudah ada, kita perkuat. Hanya saya perlebar jadi 20 meter untuk bisa mobil lewat. Yang Cilincing Tanjung Priuk ya. Kalau yang di Pasir Ikan hanya 5 meter dan tingginya 3,8. Karena siklus 20 tahunan kadang-kadang ketemu yang tingginya 2,8 meter. Nah itu yang saya katakan, kalau sekarang Jakarta hujan berhari-hari dan ada rob, saya jamin utara agak tenggelam, bagian utara, timur, barat, utara agak tenggelam. Karena ngantri air nggak bisa keluar, kena laut yang pasang. Itu aja. Ya harapan saya Lurah bisa memanfaatkan ini untuk melihat suka duka kebutuhan warganya. Jadi RPTRA ini ada tempat warga berkumpul, berbagi dan saling memperhatikan. Ya semua, dari janin sampai lansia. Nah kepada anak-anak harus punya semangat, punya percaya diri. Tadi kan kita kan nonton, harus habisin waktu karena anak-anak mau tampil percaya diri. Anak-anak yang paling penting percaya diri. Orang tua yang paling penting jangan putus harapan.
harus gembira hatinya. Tadi kan ditampilkan. Nah harapan saya seperti itu. Hati yang gembira itu obat. Anak muda kalau percaya diri, kita lengkapi dengan pendidikan yang baik, dia akan jadi orang yang hebat. Gitu. Masih. Maunya rame aja. Ya dua-dua baik. Teman Ahok juga sebenarnya pada dasarnya setuju aja didukung PDIP kok. Karena teman Ahok kan dasarnya cuma orang yang teman-teman yang khawatir saya tidak bisa maju lagi. Sedangkan PDIP kan dari dulu saya hubungan baik, pasti mau majuin saya. Tapi kan ada sekelompok orang khawatir nggak dimajukan kan. Jadi saya tentu harus menghargai yang ngumpulin 1 juta KTP. Bukan 1 juta KTP dong, isi form. Nggak gampang itu. Tapi di teman Ahok ada orang yang mendukung Mbak. Tenggelam. Karena kalau yang di sebelah barat masuk Grogol nih, aliran Angke dan Kanal Banjir Barat mau turun laut pasang, itu nggak bisa turun akhirnya. Otomatis ditambah hujan, yang ngantri yang lama. Tapi begitu lautnya surut, ya pasti surut. Tapi kan kita nggak mau terjadi. Orang Jakarta kan kita ajarin 10 cm pun Anda harus lapor kepada kita. Walaupun sekarang titik-titiknya jauh berkurang demi banyak. Lalu KPN Cakung Cilincing kenapa? Sama kondisinya, laut. Kelapa Gading kena nggak? Kena dong. Kan Kelapa Gading di atas. Dia posisi Jakarta kan selalu dari selatan mengarah ke utara. Pulau Mas kena nggak? Enggak. Karena dari Rio. Sunter kena nggak? Enggak. Karena dulu udah kali Sunter udah kita bikin tembok nih. Nah, jadi sekarang gimana cara selesaikannya? Cilincing kita akan bangun setinggi 3,8 meter, 2,8 kilo sampai Tanjung Priok. Dan kita akan bikin lebar 20 meter untuk sekalian jalan mobil. Supaya kalau ada rob datang, itu juga mesti bikin waduk, pompa nih. Tinggal memang kita belum selesai yang kali Sempiong untuk rob storage. Ya kali juga mesti tutupin. Nah, mesti pasang di situ. Kan kalau dia turun gini, mesti tutupin supaya air laut nggak masuk. Kita pasar ikan, Muara Baru. Kita juga tahun ini akan mulai, termasuk yang barat. Harus bangun tanggul. Kalau yang di pasar ikan cuma 5 meter lebarnya, tinggi tetap 3,8 standar. Ada 1,8 kilometer. Kita bisa dapat tanah juga buat bangun dusun. Supaya waktu air laut pasang tertinggi, misalnya bisa nggak tenggelam Jakarta? Bisa, kalau dia tanggulnya melebihi 2,8 meter. Kalau dia lebih, pompa kita nggak bisa kerja. Waduk sama laut udah sama, pompa nggak guna kerja. Makanya sekarang kita harus bikin laut ditahan oleh tanggul. Makanya kita namakan NCICA. Ini harusnya udah dikerjakan tahun 73. Kita akan bangun lagi lelang, udah lelang ini. Saya nggak ingat berapa triliun. Pokoknya total itu termasuk swasta, kita akan bangun berpanjang sungai sudah 90 km. Saya nggak ingat berapa kilometer, tapi hampir setengah swasta. Kita berbagi dengan pusat juga sama yang di DKI. Pak, Batang Pintu, Pak. Nggak panjang loh, 2017 bisa selesai pertengahan. Kalau fokus sekarang, kamu harus membuat semua saluran PHB terhubung, nggak boleh ada sampah. Itu aja kuncinya. Dan pompa semua harus hidup. Yang daerah bawah harus ditaruh, terus semua kita gali. Termasuk crossing jalan, kemudian kan banyak macet sekarang kita kan. Kita banyak macet. Sebagian karena pekerjaan konstruksi. Nah kita juga lagi coba bersihin, itu contoh nih, depan sini. Ini orang gila nih, siapa yang masukin kulit kabel listrik itu banyak dalam gua. Sama kayak kasus Fatmawati. Selatan Fatmawati nggak mungkin tenggelam logikanya. Nggak tahu salurannya itu ada rambu lalu lintas, ada ban. Kayak ini nih, ini ketemu di depan ini loh. Banyak orang isu ke saya kan, istana tenggelam Pak. Ini mana mungkin tenggelam? Udah ada isu, makanya saya curiga. Kenapa orang ngomongin istana tenggelam, istana tergenang? Udah ketemu lah ini. Ini satu truk. Ini persis di samping ini. Kantor ESDM. Siapa yang iseng ini bukan sisa ini. Sama juga underpass. Sekarang kita lagi awasin. Underpass tuh nggak ada cerita tenggelam. Karena pompa kita tuh ada cadangan. Tubuh atas yang tenggelam. Sekali kita cek dipotong kabel. Sama kayak Pasar Gemblong, nggak ada cerita tenggelam. Dia digigit tikus. Saya datang akhirnya bukan gigit tikus, kabelnya terbalik. Nah sama kayak dulu di Atmajaya. Sekarang Atmajaya nggak tenggelam kok. Pompanya kena lumpur, nggak mau naik. Nah saya lagi cek yang Grogol. Grogol udah sempat nggak tenggelam.
Nah kalau karena kali Grogol semua naik, gara-gara BKB nggak mau turun karena laut pasang, ada kemarin hujan seharian. Tadi oke, masuk akal. Nah saya lagi cek, apakah pompa sengaja nggak mau dihidupin? Kayak Grogol kan udah berapa kali nggak banjir loh Grogol. Kenapa? Karena pompanya hidup tepat waktu. Nah kenapa banjir? Kalau kamu ya tekor dong, kemampuan kapasitas pompa kamu kan terbatas. Kalau kamu udah biarin yang naik gila-gilaan, baru kamu tekor. Sama kayak waduk fluid. Waduk fluid harus selalu jaga posisi min 2. Posisi pompa harus posisi air min 2. Karena semua air yang di tengah Ciliwung semua lempar ke situ. Kalau kamu lempar ke situ, udah tinggi belum pompa, airnya datang terus, tekor. Jadi kamu mesti ada waduk buat dia turun dulu. Jadi itu persiapan kami itu. Jakarta tetap akan pompa terus karena 40% di bawah muka laut. Preventifnya ada bangun tanggul dan bangun waduk. Dan semua saluran penghubung harus terhubung. Jadi sehingga kiri kanan semua terhubung. Jadi kamu lihat Jakarta Pusat hampir nggak ada genangan sekarang. Dulu Cempaka Putih karena kemiringan jalan aja, terus kita perbaiki. Kemiringan jalan hujan nggak mau pindah. Tapi kalau kemarin kalau kita nggak ketemukan ini tenggelam lagi sini, hujan seharian. Ya saya lihat kayak ada lamaran cuaca terus ketemu kabel ya sudah. Kita berterima kasih ya sama teman-teman PPSU sampai tengah malam 24 jam. Semalam sampai jam 1, jam 2, jam 4 saya tidur lagi monitor mereka kerja terus. Jadi PPSU yang menemukan ini kalau ada genangan-genangan mampet dia langsung ketemu. Kapuk nggak heran tenggelam karena kapuk itu kalau di dalam analisa medik kode Belanda itu ada 60-90 hektar waduk di kali Tunjungan. Ini waduknya kita kagak bikin, cuma kalinya. Kalau kalinya kan ngandelin air masuk, dia tekor terus. Yang ngisep tekor, airnya terlambat. Nah ini juga terlambat turun, makanya buat kita tampung. Terus buat tanggul. Nah tahun ini kami kerjakan tanggulnya. 4 km lebih saya kira di sebelah. Pemprov akan kerjakan. Dia kerjakan tanggul ini, lagi proses lelang, harusnya udah tahu bisa siapa pemenang. Kita pompa udah relatif tinggal 5%, kita juga akan ganti pompa-pompa baru, langsung kontak dengan ATPN, nggak mau lagi swasta, semua kita tanganin sendiri. Kita udah tegur beberapa kali, rata-rata orang bangun konstruksi termasuk penggalian kabel-kabel segala macam itu mereka duduk jali, dia ngikutin saluran air. Nah ini kita terus tegur, kayak Pertamina, PGN, kamu mau tegur apa PLN? Ya, saya sampai bosen. Saya kerja aja lewatin tol Pasar Ikan. Ini udah dari tahun lalu nggak beres-beres. Padahal kamu lihat DKI sekarang bikin jalan, Anda nggak tunggu berapa kali. Nggak ada lagi kita DKI perbaiki jalan tuh hitungan hari. Kita hitungan jam. Malam kita kerjain jam 10 malam, jam 5 pagi udah buka. Sekarang kita lagi rancang yang kerjain kereta api. Yang kereta api harus lebih cepat, 3 jam harus siap pakai. Ya jam 5 kereta api mulai jalan, jadi kita lagi siapin cetakan bangkalannya semua, udah siap. Saya udah liatin, nanti langsung kita susun di yang pertemuan sebidang kereta api, 3 jam harus jadi. Nah jadi sekarang kita udah pakai teknologi yang udah baik banget sebetulnya. Cuma yang sayangnya yang lain ini ya udahlah, kita sabar aja. Untuk maju ke jalur independen atau ke partai Pak untuk pencalonan? Kita lihat aja nanti gimana partai dan independen. PDIP gimana? Teman Ahok ngomong. Saya yang jelas, saya semua baik-baik aja sih. Belum menentukan sikap? Kita mah nggak usah cuti, udah saya kira kalau kita kerja tiap hari, tapi kampanye. Sebenarnya aku kerja, ya kalau nggak kepilih lagi kita udah lebih beres kerjaan. Karena ahli bilang itu nggak etis Pak. Kita mah nggak etis, kalau gue kerja di dalam. Ya, kenapa nggak etis? Kenapa gue masih berhenti? Mau salah gunakan gimana? Sekarang kalau saya ngajak Jarod maju gimana? Dua-dua cuti gimana? Mau ganti orang lain kacau balau. Makanya saya perlu cuti nggak? Saya kira orang Jakarta nggak perlu kampanye kok kalau petahana. Dia udah tahu lu kerja apa. Kalau kamu mau kampanye harus cuti. Berarti Bapak nggak akan kampanye? Kalau nggak mau kampanye, kalau nggak ada acara kampanye ngapain cuti? Kita kerja tiap hari. Teman Ahok sindir yang masalah PDIP nih Pak. Gimana tanggapannya Pak? Teman Ahok sindir yang masalah PDIP. Tanggapannya gimana? Ya saya sih ya namanya buat teman aku udah berjasa ya dia boleh ngomong apa aja.
Ya, silakan aja, itu yang ini juga siapa yang ngomong, mesti cek dulu. Teman Ahok terlalu banyak tuh, 1 juta orang. Jadi kita juga mewakili, nggak mesti tanya balik tuh mereka. Setuju siapa? Itu prosesnya panjang juga. Artinya kok belum menentukan sikap ya Pak ya? Nah, saya sudah bilang, saya sudah tentukan sikap dari awal. Kalau kamu bisa kumpulkan 1 juta, saya akan ikut kalian. Partai ya silakan dukung. Saya sudah tentukan sikap dari awal kok. Tapi kamu kumpulkan 1 juta dan verifikasi masih lolos. Terus orang itu mesti tanya lagi. Saya mau wakilnya Jarod, sebagiannya kalau bilang oke, tapi yang lainnya belum jawab. Nah kita mesti ada mekanismenya lah. Rencana siapa pembongkaran gitu tahun ini? Target kita kalau kita hitung ya, kalau semua yang masuk dalam Perda RDPR, yang masuk ke jalur hijau, kalau kita bongkar kayak model Kalijodo, yang tempat lain kita terus bongkar, kita bisa mencapai 33%. Tergantung kemampuan bongkar. Targetnya tahun ini. Realisasinya sekarang udah berapa persen Pak? Kita di bawah 10%. Terus hilang kan, kita masukkan terus hilang. Tahun lalu aja nggak ada 1%. Memang, karena kan terlalu luas Jakarta. Kita beli tanah juga masalah. Dia udah ngancam dinas taman, ada permainan kali, pasti komisi. Masa orang mau beli jual tanah, kita ada duit di bawah 5 hektar, tinggal beli kok. Kok bisa nggak bisa beli? Saya curiga berapa orang datang dimintain 10%, 20% lewatin calo-calo. Oknum pejabatnya beladak bodoh. Kalau nggak lewatin calo yang itu datang nggak diladeni. Nah sekarang saya lagi list mana ada penawaran tanah yang tidak dieksekusi. Nah berarti saya curiga pasti minta komisi. Nah dia tahun ini saya lagi cek kalau pembelian tanah ada masalah, pasti saya tangkepin. Ada kelapa gading Pak sama? Itu kira-kira kapan Pak akan? Tergantung ya. Saya pikir kalau kita bangun rumah susun bisa cepat 20 ribuan tiap tahun minimal ya. Tapi bisa capai 50 ribu. Saya kira di bawah 5 tahun beres ini. Kita kan ambil paksa. Saya akan ambil paksa bongkar aja udah, nggak ada urusan. Kendala utamanya memang itu ya Pak? Kendala utama kan rumah susun. Kan ini kan orang. Anak-anak kan mesti sekolah. Orang tua yang dibongkar mesti. Dia tinggal mungkin 10 tahun, 20 tahun. Rata-rata tuh menduduk itu setelah reformasi. Rata-rata tuh habis 98 mereka duduk di tanah-tanah hijau. Nah, berarti kan udah 17 tahun. Nah, tentu kan dia akan kaget. Jadi kita kan terus bongkar. Daerah kelapa gading Pak sama kemarin dudukin jalur hijau bakal dibikin juga Pak? Semua. Jadi saya nggak ada toleransi. Pokoknya begitu kan kamu tinggal lihat aja di dalam website Jakarta Smart City. Itu masuk ke penataan kota. Dari penataan kota kamu bisa lihat warna. Jadi sebab orang Jakarta itu udah gampang sekali tahu itu hijau atau tidak. Kalau dulu kan mesti deketin pejabat, sekarang nggak usah. Anda tinggal masuk ke Smart City, aplikasi handphone semua. Masuk ke penataan kota, Anda conteng penataan kota. Langsung di situ keluar tuh zonasi. Dia langsung bisa lihat mana hijau, mana kuning, mana ungu, mana merah, mana coklat, langsung kelihatan. Dia langsung kamu bisa tahu rumah saya ini di hijau. Lalu bagaimana kalau yang di hijau terlanjur kamu punya sertifikat hak milik, kami bayar untuk bongkar Anda. Jadi kalau Anda nggak punya surat iuran, kami bongkar aja, kami kasih usul aja. Gitu. Pak, warga Kalijodo tinggal dikit SK3 tetap keluarga? Tetap, karena kalau enggak nanti kan bayar RSMPCP kan gugat saya lagi. Koordinasinya sama operasi Pak? Koordinasinya soal apa hari ini Pak? Kapolda kita tanda tangan MOU, kita mau bantu hibah bangun gedung parkir di Polda, tanda tangan. Terus kita mau rapat terakhir, saya mau lihat kesiapan. Dan tentu kita tidak ingin ada kekerasan. Tapi bukan berarti kami tidak akan melakukan tindakan tegas kalau Anda melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Karena pemerintah dikasih hak menyandang senjata untuk menegakkan aturan. Nah ini yang mesti kita tekankan jelas. Saya tidak peduli Anda bilang kita langgar HAM. Kalau Anda pukul aparat tidak melanggar HAM. Enak aja kamu ngomong begitu. Memang aparat bukan manusia. Jadi harus tegas. Nah ini kita mau bicarakan lagi. Nanti sudah clear di tempat itu. Kemudian sebagaimana rekan-rekan ketahui juga bahwa kita akan melakukan hari ini kita akan melakukan operasi juga di sana, operasi pencurian listrik di sana, dan yang sudah kita lakukan sudah beberapa hari terakhir, seminggu terakhir ini.
Hari ini tetap kita laksanakan, besok juga kita laksanakan. Jadi kalau ada yang mencuri listrik, nyantol-nyantol di sana, kita akan proses. Salah satu tersangka mungkin dari rekan-rekan Anda paham, ya, siang ini ada satu tersangka AZ itu juga ditangkap oleh Polres Jakarta Utara karena ada dugaan pencurian listrik. Ya, nanti sedang dalam pemeriksaan, nanti kita lihat apakah ditahan atau tidak nantinya. Pak, pola penertibannya nanti seperti apa? Pola penertiban dari pihak Satpol PP nanti akan di depan bersama dengan apa istilahnya bagian yang bongkar itu ya, saya nggak paham namanya, menggunakan ekskavator dan lain-lain. Kemudian didampingi nanti oleh nanti akan didukung oleh dari jajaran Polda dan jajaran Polda yang ada di sekitar situ. Personil berapa Pak? Ya, Personilnya kira-kira banyak di atas 5.000 orang. ini apa? Apa? Gabungan. Polda dan Satpol PP. Tapi sama PP ada di depannya. Hari Senin Pak. Hari Senin. Pak, kenapa sebesar itu? Sementara kan sebagian sudah pindah dan investasi. Ya, kita tidak mau underestimate. Jadi apa nama itu bukan masuk ke dalamnya, kita masuk ke dalamnya cuma ekskavator dan beberapa petugas Satpol PP dibantu oleh Polri TNI, tapi di stealing areal itu kita akan jaga semua. Soal pencurian listrik Pak, itu ada sejak kapan Pak? Apa itu? Ada pencegahan bekas pesta buka tempat lain. Pencegahan agar tidak. Saya belum mendapat informasi itu, nanti kita pikirkan lagi. Pak, pencurian listrik itu sejak kapan Pak? Kenapa? Pencurian listrik itu terdeteksi Pada sejak waktu kapan? operasi pekan kami sudah melakukan operasi juga pencurian listrik. Ya. Diregistrasinya berapa Pak? Sudah ada 10 orang yang sudah diperiksa. Saya nggak persis tahu berapa harganya, tapi yang jelas kalau nyandok pasti ada rupiah. Itu 10 orang yang diperiksa. Usai kali jodoh, Pencurian listrik. Sebelumnya polisi menyebutkan prostitusi. Itu yang lain. Itu yang ditangani Polda. Ini kalau kita mau lihat di tempat-tempat seperti itu, pidananya banyak sekali. Ya, pidananya banyak sekali. Mulai prostitusi, pencurian listrik, senjata tajam, lain-lain. Artinya tetap dua yang disangkakan, prostitusi dan pencurian listrik. Ya. Tapi yang sekarang diproses dan ditangkap dalam kasus pencurian listrik. usai kali jodoh Pak. Apa itu? Usai kali jodoh menjanjikan apa? Apa tadi? Usai ini kali jodoh menjanjikan lagi ada cuma hiburan malam lain. Nanti kita lihat situasi. Satu-satu lah kita pikirin. Lihat kamera Pak. Akan investasi di sana pasar kampung itu. Kenapa? Itu ditangani oleh BNNP. Kita menangani kasus KDART-nya terhadap pembantu rumah tangganya. Tidak diperiksa di Polda. Ya. Tidak diperiksa di Polda Pak. Kita melakukan pendalaman untuk mencari kaitan hukum dengan kasus KDRT-nya. Apa penyebabnya? Apakah mungkin KDRT ini dilakukan dikarenakan yang bersangkutan mengkonsumsi narkotik itu? Ya. Untuk jaringan narkotiknya sendiri. Pak AZ ini Ada sejumlah bukti lah, termasuk ada SK-nya, kemudian ada catatan surat dokumen lain-lain sudah ada. Tersangka prostitusi. Banyak lagi urusannya itu. Kita yang penting sekarang kita tangani adalah kasus pencurian listrik. Tapi Tok, pengamanan KTTO kira di berapa persen Pak? Mudah-mudahan aman karena sudah banyak pendekatan dilakukan oleh jajaran Pemda ya di sana. Sangat banyak, mulai dari saya kira Pemda sudah sangat manusiawi sekali di sana, memberikan rumah rusun, membantu membongkar, menyediakan tempat untuk mereka saya kira Pak Gubernur nanti bisa menjelaskan bagaimana manusiawi dari situ. Pak, artinya listrik nanti Banyak kali ditanya satu-satu. artinya listrik terima Polres, Polda itu. Ya, cukup yang lain kamu nanya terus. Yang lainnya kebagian kasihan. Pak, KTTO belum mau ada cara. Ya Pak Gubernur biar nanya. Ya kita persiapan penertiban biasa, penertiban. Kita tentu minta bantuan polisi, TNI, sudah mengamankan, sudah mendukung Satpol PP, pembongkaran semua menggunakan alat berat DKI, ya sudah biasa aja penertiban. Hah? Bongkar doang strategi apa? Pak, terhadap pencurian listrik itu gimana Pak? Satpol PP? Satpol PP 2000-an.
kita memang udah minta Polda untuk melakukan operasi penjualan listrik, termasuk permintaan dari General Manager PLN. Saya sudah terima surat dari General Manager PLN untuk bantu kita untuk menangkap pencurian listrik. Karena banyak sekali bangunan ilegal ini yang mencuri listrik. Ada surat resminya dari PLN, makanya kita minta bantuan polisi juga bersama-sama. Ya. Luas arealnya Saya nggak hafal. Aku ada acara Hotel Paragon, kita kasih peringatan sekali. Ketahuan ada narkoba. Kalau ketemu 2 kali lagi ya kita tutup. Hiburannya nggak boleh. Cukup ya. Total bantuannya berapa Pak jadi? Ya, usulan, ini baru usulan. Usulan ini kan belum verifikasi. Totalnya mungkin hampir 4 triliun. Wah, macam-macam. Ada besar kecilnya macam-macam. Bergantung. Penggunaannya buat apa sih Pak? Apa? fokus wilayahnya misalnya Bekasi apa? Oh ya, itu tentu tadi sudah ada. Hari ini sebetulnya begini, kegiatan ini sebetulnya maaf dalam arti kata tiap tahun DKI telah membantu. Cuman selama ini tidak melalui mekanisme PKSP. Kita ini ada PKSP Badan Kerjasama Provinsi Jabodetabek Punjur, di mana hampir rata-rata tiap tahun DKI membantu pun wilayah ini. Nah, artinya sekarang kita ingin membuat koordinasi yang jauh lebih solid gitu, supaya juga tidak tumpang tindih terhadap kegiatan. Itu aja intinya. Macam-macam sungai, kemudian infrastruktur jalan kayak tadi Pak Gubernur koridor busway misalnya, Pak Gubernur DKI ingin busway bisa sampai Tangerang. Nah, artinya kan Tangerang harus siap. Nah, siapnya itu kan lahan kita bisa siapkan. Anggaran pembangunan ini siapa? DKI. Nah, seperti harus ada koordinasi seperti itu. Mekanismenya nanti dana dibahas seperti apa? Apa? Mekanisme pemberian Bantuan. Bantuan ini tiap tahun sudah dilakukan oleh DKI. Cuman mungkin hari ini kita ingin melalui mekanisme yang sudah ada yaitu PKSP. Tapi kembali lagi ini Pak usulan sekarang belum verifikasi loh. Nanti diverifikasi oleh DKI. timbal baliknya Pak, timbal baliknya Gimana? baru sekarang kan proses anggarannya sudah selesai. Ini untuk 2017. Yang 2012 terlambat juga Pak. Sudah diusulkan dari yang tahun lalu. Gitu. Gubernur DKI di mana sudah dari daerah sehingga tidak dianggarkan gitu. Iya betul, karena baru sekarang kita mulai kan. Nilainya dengan yang sebelumnya sama aja sih. Mulai beda-beda. Tergantung ada wilayah mungkin yang tidak perlu lagi. Ini kan artinya gini tuh, bukan kebutuhan DKI, tapi kepentingan DKI yang kita backup. Provinsi, kabupaten, kota, semua membackup. Misal kayak untuk busway, itu kan lebih kepentingan Jakarta. Ingin sampai ke Tangerang, sebetulnya kan lebih kepentingan. Tapi kita juga punya kebutuhan, karena masyarakat Tangerang juga banyak yang kerja di Jakarta. Artinya apalagi tadi Pak Gubernur mengatakan, naik bus dari Tangerang cuma 3.500, wah itu kan berarti menarik gitu loh. Nah artinya seperti hal-hal seperti itu. Program prioritas pembangunan seperti apa? Gimana? Program prioritas pembangunan PKSP sekarang. Ini banyak usulan ya. PKSP tidak memberikan usulan, tapi kita mendapat masukan dari kabupaten kota. Misalnya kayak Bendungan Ciawi. Itu Ciawi itu produk dari PKSP. Pada waktu itu Pak Jokowi masih menjadi Gubernur DKI. Nah sekarang mudah-mudahan bisa dimulai. Tapi masih ada kendala di mana. Nah kita segera cari, apalagi sini ada Jawa Barat segala macam. Supaya lebih percepatan proyek bisa terjadi. Itu aja intinya dari PKSP ini kan mengkoordinasikan seluruh kabupaten kota yang termasuk dalam Jabodetabek. Dan juga usulan yang disampaikan sudah sesuai dengan kebutuhan daerah nggak? Tentu nanti verifikasi. Ini kan baru usulan. Ya, oke. Baliknya Pak buat Jakarta Pak, kasih data kan? Ya, timbal baliknya tentu Jakarta tidak membutuhkan anggaran, tapi banjir tidak terjadi, transportasi lancar, kemudian ya apa lagi? Bisa berteman lah gitu. Selama ini kan BKSP mati suri, jaminannya kalau BKSP. Sekarang nggak mati suri. Mulai sekarang ya sejak ketuanya Gubernur Banten tidak mati suri. Bahkan nanti ada wacana, ya sudah kita ke Mendagri,
akan ditingkatkan BKSP ini ke level menteri. Ini sebetulnya konsep BKSP ini dulu adalah megapolitan. Cuman begitu jadi otonomi, nah ini yang dibilang mati suri. Dulu kan konsep ini dikeluarkan dengan konsep megapolitan dengan wilayah ini. Tapi begitu dengan otonomi kabupaten kota, nah ini tiba-tiba BKSP ada bentuk tapi tidak tahu apa mau kerja. Nah sekarang tidak, kita coba benahi lagi karena kebetulan itu tadi. Nah, selain bantuan keuangan ini, bentuknya apa lagi? Ya tentu kepada kerjasama. Ini kerjasama pembangunan ya, bukan hanya bantuan. Tapi kayak tadi misalnya Pak Gubernur mengatakan punya alat berat. Buat apa kita beli misal wilayah lain? Bisa pakai, bisa pinjam. Nah artinya ini kan juga saving. Itulah smart city tadi kayak clue tadi kan. Ya kayak misalnya Depok, Tangerang Selatan bisa gunakan buat apa lagi gitu kan. Nah, ini kan menarik, itu kerjasama. Gimana? Oh enggak, artinya kalau BKSP itu tugas ketua BKSP per 3 tahun. Target 3 tahun. Oh enggak, artinya bukan situ. BKSP dibentuk ini bergantian pimpinannya. Saya baru menjadi ketua BKSP setelah menggantikan Gubernur Jawa Barat. Jawa Barat selesai nanti saya 3 tahun selesai nanti Gubernur DKI. Programnya apa? Ya terus programnya itu mengantisipasi pengembangan wilayah DKI itu sendiri. Untuk 3 tahun pertama berapa persen banjir dan macet? Buat sekarang DKI udah kelihatan ya sudah tidak terlalu parah banjir walaupun ada genangan. Itu kan upaya yang baik gitu kan. Gitu. Oke. Pak Ahok. Aku ada acara loh. Tanya dia. Langkah selanjutnya apa? Kan verifikasi. Jujur aja, hampir semua orang Jakarta kan sekarang tidak mampu atau sebagian itu kan tinggalnya di tetangga-tetangga ini gitu loh, literal. Depok, Tangerang, Bekasi, ya kan sebagian juga Bandung, sebagian juga Bogor. Nanti tiap hari datang kan. Namanya kita mau membuat jalur busway supaya mereka tinggalin motor. Kalau 3 juta kendaraan masuk sini gimana? Nah, caranya gimana? 3,5 aja. Malah saya bilang kalau buka rekening bank DKI gratis. Nah kan kita mesti bikin jalur khusus. Jalan busway-nya yang layang khusus sampai ke Tangerang. Nah Depok yang bangun kan tanahnya punyanya beliau-beliau. Nah gimana caranya? Kita harus kasih bantuan supaya nanti tercatatnya asetnya mereka kan. Terus kayak situ-situ gitu banyak. Galinya gimana? Dredger gimana? Ngapain tetangga kita ini pakai kontraktor, lelang, buang duit aja. Lebih baik ngajuin ke kami beliin aja alat. Kasih aja alat. Ya pasti ada manfaat dong. Cuma kita udah sepakat mau terusin jalan. Ya kemarin untuk pakai ride di Tangerang Selatan udah jadi. Kita kasih bantuan. Masuk bendungan, ada waduk udah jadi juga. Termasuk yang Tangerang juga kita kasih beli alat berat juga kemarin. Pak, itu udah lumayan, bantuan sekarang lebih tinggi. Oleh mereka bakal diterima semua nggak Pak? Akan diakomodasi usulan. Biasa usulan itu kami tampung semua loh. Yang sering jadi masalah, daerahnya dia nggak siapkan untuk eksekusi dokumen. Beberapa kali terlambat seperti itu. Kami mau oke aja. Saya bilang kalau cuma 5-6 daerah, dia mau 1 triliun juga oke. 5-6 triliun. Langsung kan jadi kepala daerah lagi udah 1 triliun. Berarti usulan itu akan disetujui semua Pak ya? Ya tentu ada verifikasi. Iya, harus cek dong. Kalau nggak masuk penjara sih. Makanya beli manggis. Oke, ya, makasih Pak. Iya, makasih.